Orang-orang nanya, jangan-jangan kamu ini dibayar sama pihak Julianto Eka Putra, dibeliin motor lagi katanya. Jadi rumah ini adalah rumah yang dikontrakan oleh orang yang membiayai kita. Oke, papi mami itu. Papi mami itu yang dimana kita tinggal di sini itu awalnya ada ber-16 orang. Bu, maaf loh selama ngontrak di sini berisik terus. Sampai sekarang masih sering kontak-kontakan. Oh, masih kontak-kontakan sama terus? Oh. Baru kapan hari dia datang ke sini? Halo Sensikers, sekarang saya berada dengan si pengkhianat. Orang yang bikin geger akhir-akhir ini. Karena Vincent ini memang tidak ada di mana-mana, kecuali ya dihadirkan di pengadilan yang mengadili kasus dugaan predator seksual terhadap Julianto Eka Putra. Nah, Vincent, ini nggak usah diperkenalkan lagi karena kasus ini sedang heboh, viral di Indonesia saat ini di Juli 2022. Ada ada banyak sekali komplain di kolom komentar. Saya langsung nanya ke kamu, termasuk kredibilitas kamu sebagai saksi. Mungkin mereka tidak melihat bahwa saat di pengadilan pun, saat kamu menjadi saksi, kamu disumpah di bawah kitab suci. Betul ya? Tapi mereka ini kan nggak lihat karena persidangannya tertutup. Nah, saya ingin nanya, dan ini pertanyaannya karena di luar persidangan, harapannya semua yang mendengarkan ini juga akan ikut juga bisa menilai langsung. Saya tidak meminta kalian untuk percaya, tapi yuk kita langsung akan nanya. Banyak pertanyaan, dan saya pengen kamu membuktikan. Bahkan saya nggak tanggung-tanggung, makanya saya kemarin bilang, kejadiannya di Bali, saya ongkosin diri saya pergi ke Bali untuk investigasi, karena saya tahu ini adalah sebuah pembahasan yang juga monumental di channel saya. Kalau sampai terjadi apa-apa juga channel saya taruhannya, nama baik saya juga. Makanya saya nekat datang ke sini, saya nanya ke kamu, dan kamu pun juga akhirnya datang dengan biaya kamu sendiri ke sini, kita ngobrol ini. Tapi kalau sampai nanti kejadian ternyata ini semua bohong, kamu tukerin semua biaya saya loh ya, saya nggak mau tahu. Begini, ada pertanyaan kayak, Vincent itu kan masa lupa kemarin punya iPhone 13 Pro. Nah itu kan orang-orang nanya, jangan-jangan kamu ini dibayar sama pihak Julianto Eka Putra, dibeliin motor lagi katanya. Coba mulai dari situ, terus karena kalian sudah melihat, tadi juga kalian lihat openingnya, saya datang ke Bali, ke sini, dan saya akan bersama Vincent datang ke setiap lokasi yang diceritakan kemarin untuk melihat secara langsung, dan saya akan melihat Vincent ini bohong atau enggak. Ya. Oke, mulai dulu dari situ tadi. Gimana kok bisa dibeliin sama siapa? Papi mami juga atau gimana? Oh enggak. Jadi sebelumnya kalau misalkan memang ada komentar bahwa Vincent ini dikasih iPhone 13, itu fitnah. Fitnah. Kok bisa fitnah? Oke, Vincent dikasih penjelasannya. Jadi Vincent itu memang ada beli iPhone, tapi iPhone 12. Mana sih, coba lihat. Kemarin dipakai buat syuting juga kan? Ya betul. Ini 12 Pro. Ini 12 Pro. Oke, jadi bukan 13 Pro. Bukan. Tapi dibeliin papi mami. Bukan. Dibeliin sama SPI nih atau Kojul. Ceritanya adalah Vincent beli iPhone ini karena selama di Bali, Vincent itu nyari job-joban dari yang lain juga. Jadi bisa dibilang Vincent itu kayak nyempil. Jadi side job. Kamu nyari pekerjaan. Nyari pekerjaan yang lain karena kan memang bidangnya Vincent itu IT. Yang dimana Vincent biasa ngerjain website, aplikasi, dan juga biasanya desain juga. Yang dimana Vincent itu nyari job-joban dari luar, biasanya dari kafe, rental mobil motor. Seperti itu. Ini tapi kamu beli pakai uang kamu sendiri? Pakai uang Vincent sendiri. Apple Watch, ayo. Iya, pakai uang Vincent sendiri. Ini Apple Watch-nya, ini Apple Watch 1 loh. Ini Apple Watch berapa coba? Ini Apple Watch 3. Tuh, ya kan? iPhone-ku aja masih iPhone 10. Tapi bener, kamu beneran ini? Bener. Sumpah demi Tuhan. Karena Vincent sekali ngerjain job-joban, itu kan lumayan. Contoh misalkan website rental. Waktu itu Vincent sempat ngerjain website rental di Bali. Itu juga boleh dibuktikan? Boleh dibuktikan. Apa rentalnya namanya? Dharma. www. Jadi DARMA. Dharma Rental. Dharmarental.com.
.com. Ya udah, nanti coba dilihat langsung. Jadi Vincent ada mengerjakan websitenya, yang dimana Vincent itu waktu itu dapat 13,5 juta. Oke. Untuk nggarap dari awal sampai dengan selesai. Oke. Dan juga Vincent juga ada istilahnya buka desain itu di kayak marketplace. Oke. Seperti itu. Oke. Ya udah. Sekali desain biasanya itu 300 sampai 500 ribu. Ya udah, anak malah ngiklan nih sekarang. Oke, tapi kalau mau pakai jasa Vincent nanti hubungin langsung aja. Tapi itu bener ya, ini berarti kamu beli pakai uang kamu sendiri. Oke. Jadi hari ini dan besok saya pengen ngajak kamu ke tempat yang kamu ceritain. Oke, kamu berani ya? Lihat, kamu buktiin langsung ke saya, tunjukin langsung. Saya mau tahu. Kita akan lihat langsung, disaksikan semua netizen di sini untuk melihat, dan nanti kita akan coba kita nilai bareng-bareng pengkhianat ini bener jujur atau seperti apa. Mas Denny, saya juga mau cerita nih soal motor. Kan tadi ada soal motor. Oh iya, nih. motor. Gimana motor? Kalau HP udah ya. Ini sudah Vincent jelasin bahwa Vincent belinya dari uang dari mana. Oke. Kalau motor itu Vincent tidak beli atau dibelikan. Oke. Tapi waktu Vincent di Bali, Vincent ada menyewa motor selama 1 motor bulan. Apa? Waktu itu motor lumayan besar, motor Ninja waktu itu. Oke. Gitu. Oke. Ya sudah, tempat sewanya juga ada. Ada. Berani dibuktikan. Ya sudah kalau gitu. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat, kita buktikan Vincent ini beneran atau ada modus yang lainnya. Kita langsung keliling Pulau Dewata, Bali. Yuk. Kita sekarang berada di daerah Padang Sambian, di daerah Denpasar Barat ya? Ya, Denpasar Barat. Nah, ini rumah yang menurut kamu, tempat kalian kemarin itu yang kalian ceritakan itu, yang kita kumpul, dibiayai, dikasih rumah, dikasih gaji, rumah yang ini? Rumah yang ini. Ini. Dan kemarin kan... Ini sengaja saya samarkan nomornya biar... Enggak ini ya, karena rumahnya sudah ditempatin sama orang lain. Iya. Jadi waktu kemarin kan aku juga ada ngasih lihat tuh Bang, yang dimana mereka ada foto bersama di depan rumah. Itu ini rumahnya? Ini rumahnya. Oke. Kamu bisa ceritakan apa saja yang terjadi di sini? Jadi ini adalah... Yang kamu alami saja ya, jangan yang ceritakan karena cerita orang gitu. Jadi rumah ini adalah rumah yang dikontrakan oleh orang yang membiayai kita. Oke, Papi Mami itu yang dimana kita tinggal di sini itu awalnya ada 16 orang. Semuanya alumni SPI? Semuanya alumni SPI. Oke, kalau kamu bukan alumni kan? Saya bukan. Oke. Lalu? Nah, setelah itu di dalam rumah ini itu tuh ada 3 ruangan Bang. Yang dimana 2 itu dijadikan kamar cowok dan kamar cewek, dan 1 ruangan lagi dibuat untuk studio. Seperti itu. Oke. Sayang kita nggak bisa masuk ya. Itu berapa lama berarti kalian semua tinggal di situ? Setahun itu. Tapi kamu nggak setahun kan? Kamu akhirnya akan masuk lagi ya? Iya. Apa aja di kamar-kamar itu terjadi apa yang berkaitan dengan ini kasus yang sekarang ini? Ya kalau di rumah ini, di studionya itu biasa kita buat untuk kita itu bikin konten-kontennya Pak Julianto. Oke. Yang kamu ceritakan kamu nggak tahu itu apa, terus ternyata memang itu Pak Julianto, terus baru diceritakan oleh Cece itu yang kamu cerita itu ya berarti ya. Terus ada apa lagi di dalam situ? Di dalam sini juga ini kan rumahnya nggak terlalu besar ya Bang ya. Betul. Yang dimana di sini itu kamarnya itu juga kecil. Ini paling kalau orang Bali bilang ini 1,5 are lah ya, atau 1 are bahkan mungkin. Ya. Oke. Yang dimana 1 kamar itu bisa diisi sampai 10 orang. Wih, berarti lumayan itu ya. Lumayan pack ya. Ya. Terus? Itu sih. Itu yang di rumah ini. Apalagi yang misalkan apakah Papi Mami pernah datang ke sini? Kalau Papi Mami itu kalau datang itu tidak ke sini. Tapi biasanya Papi Mami itu menyewa villa. Nah, kita diminta untuk ke sana. Oh, datang ke villanya. Oke. Kamu
Berarti kalian di sini itu dibiayai 33 juta per tahun oleh papi mami? Ya. Semua ke 15, berapa 15 ya tadi? 16. 16 itu digaji semuanya? Digaji semua. Tidak ada yang tidak digaji? Tidak ada yang tidak digaji. Kalian itu kamu yakin itu digaji semua ya? Itu digaji semua. Kamu pun digaji waktu saya itu? pun digaji. Boleh tahu gajinya berapa? Kalau saya sendiri 5 juta? Berarti seharusnya kalau SDS lebih tinggi dong? Iya. Oke. Nah, saat kalian digaji, kalian tuh sebenarnya melakukan apa di studio itu tadi? Kalau ada studio berarti kan rumah produksi harusnya jalan. Iya. Kliennya siapa aja? Nah, biasanya kalau misalkan untuk studio itu kita gunakan untuk kita itu memproduksi konten-konten tentang Pak Julianto. Ya, itu satu yang saya tahu. Terus yang kedua, kita juga ada memproduksi untuk istilahnya perusahaannya orang yang membiayai kita ini. Memproduksi seperti konten-konten videonya, terus desainnya, itu kita buat di studio itu juga. Oke. Tapi artinya itu konten-konten yang memang mereka terbiasa pakai juga. Maksudnya konten yang reguler untuk perusahaan mereka. Untuk perusahaan. Berarti perusahaannya Pak Julianto juga sama? Sama. Oke. Berarti kalian ini sebenarnya awalnya ceritanya di hire untuk bikin production house. Production house. Ya, tapi 15 orang itu semuanya 16 orang bisa ngedesain atau tidak? Gimana? Jadi yang hanya bisa desain, editing video itu kurang lebih hanya 6. Biasanya mereka itu kalau yang tidak berkaitan dengan desain ataupun editing, biasanya mereka itu tugasnya ya bersih-bersih, belanja, masak. Oke. Tapi semua itu terjadi sebelum kasus ini bergulir, saat kasus ini bergulir atau kapan? Jadi itu kan Vincent itu gabung bersama mereka itu lebih tepatnya kan 31 Mei. 31 Mei Vincent ke sini. Nah, Vincent awalnya kan tidak tahu bahwa ini ternyata ada yang membiayai. Terus ternyata pas Vincent ke sini dan ikut bekerja, Vincent baru tahu. Baru menyadari. Oke. Dan akhirnya kasus itu bergulir di sekira bulan apa kalau Vincent ingat? Kalau setahu Vincent di bulan Mei itu mereka sudah mulai produksi. Sudah mulai ya? Sudah mulai produksi. Dan sudah mulai disebarkan? Sudah mulai disebarkan. Kasusnya pun sudah mulai viral? Sudah diangkat ke media laporannya waktu itu. Ya, nah, waktu mengerjakan itu, berarti SDS ada di situ juga? Ada. SDS posisi ada di rumah ini juga. Seharusnya kalau SDS mengerjakan seperti itu, dia ini terlihat emosional atau biasa saja? Biasa aja sih, Mas. Nggak ada emosional? Nggak ada sama sekali. Ini bukan pertanyaan mengarahkan loh, saya tanya ke kamu, biasa saja atau emosional? Biasa aja, biasa. Karena seharusnya kan kalau ini tentang seseorang yang ya dia pernah melakukan sesuatu yang dituduhkan, dia pasti akan sangat emosional kan tentang ini tadi. Nggak ada sih, Mas. Bahkan biasanya SDS itu ibaratnya semua ide itu biasanya kan dari orang yang membiayai kita. Semua ide itu datang dari dia? Ada beberapa ya, Mas. Mungkin tidak semua, tapi ada juga yang SDS buat sendiri. Kamu ini menuduh atau ada bukti? Itu yang saya lihat dan saya dengar sendiri. Memang untuk bukti Vincent tidak ada, tapi itu yang Vincent lihat. Lihat itu karena waktu yang kamu tuduh orangnya itu tadi memberitahukan ke SDS atau dia bercerita tadi aku ketemu sama papi mami nyuruh ini atau gimana? Jadi ketika dia meminta kita untuk mengedit sesuatu atau membuat sesuatu, dia itu selalu bilang bahwa ini diminta sama mami untuk membuat ini. Berarti perintahnya ke kamu karena di order. Ya. Dan kamu sebagai orang IT yang ada di situ. Betul. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang sulit. Kemarin kan kamu lupa menceritakan, kamu mengaku lupa menceritakan kalau Yohana itu ternyata adalah cecemu. Ya. Oke. Kamu punya satu intensi atau tidak kamu nggak cerita ke saya? Enggak sih, memang kemarin lupa aja, Mas. Maksudnya memang nggak. Oke. Konten CCTV itu dibuat di sini. Konten CCTV itu dibuat di sini. Nah, itu kan kamu tahu itu cecemu. Iya. Terus apa yang kamu waktu pertama kali kamu tahu kalau itu adalah cecemu sendiri, kandung lagi ya? Iya. Ada di CCTV itu, lah kok kamu istilahnya segampang itu dipengaruhi mereka atau kamu langsung nelpon Cece atau gimana coba? Awalnya kaget, Mas, jujur. Jujur awalnya kaget bahwa mereka ini dalam tanda kutip ya, Mas. Istilahnya mau menuduh Ceceku melakukan pelecehan seksual dengan
Pak Julianto ini. Dilakukan pelecehan seksual terhadap cecemu, diduga begitu terus? Ya awalnya kaget Mas, dan setelah aku tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu settingan, ibaratnya CCTV itu pun juga kan diedit, dan saya tahu sendiri. Ya saya cerita ke CC saya. Sebelumnya tapi kamu nggak cerita? Nggak ada. Sebelumnya berarti kamu menganggap cecemu dan Ko Julianto itu memang melakukan sesuatu di kamar itu? Saya tidak tahu malah. Saya tidak tahu. CCTV waktu pertama kali kamu lihat apa reaksimu? Loh, saya tahu CCTV itu waktu sudah di sini. Hah? Nah itu kan kalau tidak salah waktu itu saya baru tahu itu Juli baru saya tahu ada CCTV. Setelah berarti 2 bulan, Mei, Juni, Juli 2021. Setahun yang lalu. Iya. Dan mereka harusnya tahu dong kalau kamu ini adiknya Yohana. Tahu mereka. Itu mereka nggak ngasih disclaimer dulu atau aba-aba atau apa? Nggak ada sama sekali. Nah terus begitu tahu, SDS mengatakan sesuatu nggak? Ini lo lihat cecemu diginiin atau apa atau bagaimana? Nggak ada omongan sama sekali Mas ke saya. Sumpah mereka tidak ada omongan apapun tentang cece saya. Terus waktu itu jadi viral, kamu nggak berusaha nanya ke cecemu? Saya tanya. Sebelum viral pun saya sudah tanya Mas. Kamu nanya lewat telepon? Iya, jadi gini Mas, yang dikatakan viral itu yang mana ya? Maksudnya apakah yang baru kemarin? Bukan, video katanya kan video CCTV itu menjadi viral kan? Di mana? Dan itu kan senjata mereka kan? Karena kan mereka mengatakan bahwa CCTV itu sudah viral saat di SPI. Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata diviralkannya itu lewat YouTuber yang perhiasan itu menurutmu? Betul. Oke, nah waktu itu terus kemudian kalian menganggap itu viral, kamu nggak langsung telepon cecemu? Waktu di SPI? Waktu SPI saya nggak tahu bahwa ada CCTV. Bukan, setelah di sini loh maksudnya. Oh, setelah di sini, setelah sini saya nggak langsung. Nah, terus waktu kamu nelpon pertama kali, gimana cara nanyamu dan gimana pendapatnya dia? Ya ceceku bilang dia tidak melakukan. Seperti apa yang akhirnya karena gini Mas, ketika aku telepon ke ceceku dan ceceku bilang bahwa dia tidak melakukan, ya saya percaya. Percayanya karena apa? Bukan karena dia ceceku, tapi saya tahu bahwa video tersebut sudah diedit kan. Jadi kan saya tahunya waktu diedit. Saya tanya ke yang edit, ini video apa? Ya kan? Nah dia itu seperti mau menutupi ke saya. Ya ibaratnya saya datang, saya tanya, langsung di close, langsung dialihkan lah, diajak ngobrol yang lain. Cuma kan malah tambah bikin saya penasaran. Betul. Akhirnya saya nyari tahu ternyata video CCTV-nya CC saya. Yang dimana sebenarnya itu video CCTV itu hanya menunjukkan bahwa CC saya itu masuk ke kamar, setelah itu keluar dan jalan di lorong. Cuma itu, tapi sama mereka itu diedit sampai kayak gitu. Loh, itu Ko Julianto tapi memang betul ya masuk ke situ, tapi memberikan itu tadi ya, motivasi itu yang terjadi. Ya, kalau yang diungkapkan sama ceceku waktu saya telepon, ya katanya Ko Jul itu memberikan motivasi tentang waktu itu peralihan antara offline ke online. Seperti itu. Berarti itu ya terjadi. Dan kamu tidak berusaha menutupi fakta itu juga. Ya. Tapi termasuk, apakah betul termasuk alasanmu untuk kemudian kamu berhenti bersama mereka adalah karena ya cecemu diskreditkan atau seperti apa? Salah satu alasan ya Mas ya? Iya. Cecemu sekarang gimana kondisinya? Baik-baik aja sih. Tapi melihat semua kasus ini dan sebagainya. Tapi ini Vincent mau ceritakan dulu ya Mas ya. Bisa dibilang sebenarnya hubungan antara Vincent dan Cece itu tidak terlalu dekat. Karena apa? Karena Vincent dan Cece-nya Vincent itu sudah pisah 10 tahunan. Karena Vincent itu ikut mama dan papa, itu ikut nenek dan kakek. Tapi hubungan kalian nggak marahan nggak apa? Enggak. Cuman karena kalian nggak bersama selama 10 tahun, jadi kalian jarang kontakan. Betul. Tapi Cece kandung. Cece kandung. Dan kalau ternyata dia nelpon kamu, berarti dia juga nggak akan berusaha menyembunyikan sesuatu. Oke. Jadi semua dibuat di dalam rumah ini menurut pengakuanmu ya? Iya, termasuk video kesaksian yang mereka putar di podcast itu kan buatnya di sini juga. Di studio itu juga. Makanya yang saya sekarang pertanyakan itu tadi, mereka di sini ini ya kalau ada orang memperkerjakan ya wajar ya.
orang mempekerjakan dengan gaji berapapun, ya itu terserah juga. Betul. Nah, tapi kalau ternyata semua hal itu dibuat di sini dengan tujuan tertentu, pertanyaannya terus kemudian, apakah ada satu persinggungan kepentingan antara membayari ini untuk sebuah pekerjaan yang lain dan membayari ini dengan ada dugaan tunggangan ini tadi gitu. Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Dan dari pertanyaanmu, dari jawabanmu tadi kan kamu cerita bahwa SDS ini diberikan perintah atau arahan oleh papi mami saat meminta kalian bagian editing ini tadi untuk mengedit konten-konten yang kalian buat. Oke. Kamu bisa kasih contoh konten-konten yang dibuat di sini itu apa aja? Seperti video kesaksian itu tadi. Setelah itu ada kayak aplikasi untuk perusahaan dari mami papi itu. Terus setelah itu ada juga desain-desain. Desain-desain seperti flyer-flyernya Pak Julianto gitu. Itu dibuat di sini. Luar biasa ya kalau ini betul terjadi. Ini sangat luar biasa dan ya. Tapi sebenarnya saya itu mau menjelaskan lebih detail ke Bang Denny kalau misalkan kita itu. Ya tapi kan rumahnya sudah ditempati ini. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Cuma nanti ya seharusnya ini sudah cukup menjelaskan. Ini ada di salah satu perumahan di daerah Padang Sambian dan Pasar Barat. Dan ya ini tampak seperti rumah biasa ya, karena rumah biasa cuma dihuni sampai 16 orang ini yang luar biasa. Dan ini semua merekanya digaji, itu yang luar biasa. Dan digaji untuk ternyata salah satunya membuat konten-konten yang ya ditujukan untuk, kita bilang untuk ini ya, menguak fakta versi mereka ya, seperti itu berarti. Selain dari sini ada tempat di mana lagi? Ada lagi. Apa tempatnya? Ada villa, setelah itu ada kayak hotel kayak gitu juga. Yuk kita investigasi, Truth Seeker, kalian ikuti kita. Ayo. Masih inget nggak? Tapi masih inget nggak? Masih? Udah ada yang nempatin lagi ya? Saya yang sebelumnya nyewa di sini, Bu. Yang banyakan itu. Ini mampir kan, udah ada yang nyewa lagi belum? Ini belum ada. Oh, ini ada mobil siapa ya, Bu? Oh, Bu bisa minta nomor. Pak Satpam. Oh, Pak Satpam. Pak Satpam. Vincent. Oh iya. Kemarin kita ketemu ya kakak ya. Yang cari Pak Satpam sendiri, Pak Mangku. Oh iya. Nah, dia yang dikasih ininya sama harga dan lain-lain. Oh iya. Bu, maaf loh selama ngontrak di sini berisik terus. Kita biasa kok sama sampai sekarang masih sering kontak-kontakan. Oh, masih kontak-kontakan sama. Terus kemarin sama. Oh. Kapan hari dia datang sini? Datang ke sini. Oh, silaturahmi lah ya, Bu ya. Oh iya. Ya udah, Bu, makasih banyak. Langsung akhirnya kan ya karena Vincent merasa sudah cukup lama di situ tapi tidak ditemui, akhirnya Vincent keluar. Pas Vincent keluar, kata pegawainya, "Mas yang sabar ya, soalnya ibu ini kayaknya tahu tentang, katanya ya sampean ini apa komplotannya predator seksual." Kenapa Vincent memutuskan untuk Vincent itu mau buka omongan? Menurut Vincent ini adalah salah satu penebusannya dosanya Vincent saat Vincent bersama dengan mereka. Hanya itu, Mas. Jujur. Kembali, saya tidak membela siapapun. Tidak ada aliran dana apapun kepada saya dari pihak yang terlibat dalam hal ini.